Perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga itu pada hari ke-40. Hari pertama itu dihitung pada hari kebangkitan Tuhan Yesus yang kita sebut hari Paskah. Tuhan Yesus selama dia 40 hari di bumi setelah kebangkitannya, dia menampakkan dirinya terlebih dahulu kepada murid-muridnya untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dia menunjukkan bekas lubang paku di kedua tangannya, kemudian bekas lambungnya yang ditusuk oleh tombak, dan dia menunjukkan kedua kakinya yang berbekas lubang paku. Dan itu adalah bukti bahwa dia memang betul disalibkan. Tetapi Tuhan Yesus bangkit, dia mengalahkan kematian. Dan Tuhan Yesus bangkit itu dengan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, tubuh yang abadi dan sempurna. Tuhan Yesus perlu menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sebagai bukti dia telah bangkit. Itu memberitahukan bahwa kita yang berharap, yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga akan mengalami kebangkitan yang sama seperti Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan dengan tubuh surgawi, tubuh kemuliaan yang abadi dan sempurna yang dikenakan Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan kita juga perlu menyadari bahwa lewat Tuhan Yesuslah maka kita ini sudah ditebus dan diselamatkan, dan dosa-dosa kita itu diampuni karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, bukan oleh siapapun, hanya pribadi Yesus. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa dirinya yang menghapus dosa manusia dan dirinya itu bukan Tuhan Yesus, itu adalah hal yang keliru, Bapak Ibu Saudara. Saya katakan dengan terus terang sebagai seorang hamba Tuhan, saya berkata sesuai firman Tuhan bahwa yang menghapus semua dosa manusia itu hanyalah Yesus yang sanggup. Dan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib itulah yang menyucikan kita, melayakan kita, karena darahnya yang tercurah di Kalvari itu darah yang kudus yang telah menyucikan kita, yang menghapus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah kerjakan itu, dan dia juga telah bangkit. Dia telah menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari, dan di hari Kamis kemarin kita peringati hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia menyampaikan pesan bahwa dia akan mengutus rohnya yang kudus, yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang akan memperlengkapi murid-muridnya pada waktu itu, untuk murid-muridnya berani memberitakan Injil, memberitakan Injil Kerajaan Allah, memberitakan Tuhan Yesus dari Yerusalem ke Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus perlu memperlengkapi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Dan itulah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus akan naik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak Ibu Saudara, pencurahan Roh Kudus itu Tuhan Yesus genapi pada hari Pentakosta. Nanti minggu depan kita akan masuk ke dalam hari Minggu Pentakosta. Disitulah Tuhan Yesus menggenapi janji dia mengutus Roh Kudus kepada murid-muridnya. Dengan kata Roh Kudus akan memurapi murid-muridnya, memberikan kekuatan, memberikan urapan agar murid-muridnya berani dan mampu memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika murid-murid menanti penggenapan janji itu, yang mereka harus menunggu 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus, menunggu hari Pentakosta untuk menerima Roh Kudus, mereka kembali ke Yerusalem. Kenaikan Tuhan Yesus itu kan terjadi di Bukit Zaitun, Bapak Ibu Saudara, dan perjalanan dari Yerusalem menuju Bukit Zaitun itu diberitakan dari firman Tuhan itu diperkirakan jauhnya itu perjalanan Sabat. Dan ketika mereka murid-murid Tuhan Yesus sudah menyaksikan Tuhan yang mereka agungkan, guru yang mereka agung-agungkan telah berangkat ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka ketika tiba ke Yerusalem, mereka kembali ke tempat sebuah rumah yang mereka pilih untuk mereka menumpang. Lalu disitulah mereka berlindung ketika mereka dalam keadaan takut
numpang, agar mereka bisa berlindung di Yerusalem. Dan murid-murid yang kembali itu ke rumah itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus, Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, serta Yudas bin Yakobus. 11 murid Tuhan Yesus ini kembali ke Yerusalem setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Dan ada satu orang yang tidak bersama-sama dengan mereka, yang mengkhianati Tuhan Yesus, yaitu tidak asing bagi kita adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot, ketika dia menyesal telah menjual Tuhan Yesus, dia memilih untuk bunuh diri, Bapak Ibu. Dia mati mengenaskan. Seluruh isi perutnya itu keluar dari perutnya ketika dia menggantungkan dirinya dengan penuh penyesalan karena dia telah menjual Tuhan yang Maha Agung, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga 11 murid Tuhan Yesus yang masih ada, dan mereka kembali ke Yerusalem, ke sebuah rumah yang mereka telah pilih untuk menjadi tempat mereka numpang. Karena mereka sedang menanti penggenapan janji Tuhan Yesus ini, mereka berdiam di rumah itu dan mereka naik ke ruang atas. Naik ke ruang atas ini untuk apa, Bapak Ibu? Ini yang kita mau sama-sama simak dalam ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu, tidak hanya murid-murid Tuhan Yesus saja yang pada waktu itu naik ke ruang atas, ya, karena memang rumah yang mereka menjadi tempat mereka menumpang itu adalah sebuah rumah yang tinggi, yang punya loteng. Ya, mereka memilih ruang atas, dan di ruang atas itu mereka bersekutu bersama-sama, bertekun dalam doa sambil menantikan penggenapan janji Tuhan Yesus yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Dan ada perempuan-perempuan yang mengasihi Tuhan Yesus yang ikut juga dalam persekutuan doa itu. Ada juga Maria, ya, ibu Tuhan Yesus, dan saudara-saudara Yesus. Jadi Maria ini, ya, memiliki beberapa anak. Ya, sudah Tuhan Yesus dilahirkannya, dia juga melahirkan anak-anak lagi yang disebut saudara-saudara Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya lahir dalam kondisi bukan sebagai anak tunggal dalam kehidupan keluarga Yesus dan Maria. Dia punya saudara-saudara, Bapak Ibu. Dan kita melihat bahwa Maria ibu Yesus saja, dia pun ikut berdoa, Bapak Ibu. Berdoa kepada Tuhan bersama dengan 11 murid Tuhan Yesus. Jadi kita bisa melihat bahwa kebenaran iman Kristen yang sungguhnya adalah kita itu berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan Yesus. Maria itu manusia biasa. Maria itu manusia biasa, ibu yang menjadi seorang ibu yang mengandung Tuhan Yesus atas perkenanan Tuhan, dan dia juga ikut berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat bahwa Maria berdoa. Dan saya ingin kita bersama-sama belajar bagaimanakah juga kita yang sedang menanti penggenapan janji Tuhan dalam hidup kita, yang bisa kita temukan dari firman Tuhan ini dan menjadi motivasi bagi kita. Silakan rekan-rekan tampilkan. Yang pertama, dalam menanti penggenapan janji Tuhan khususnya bagi hidup kita juga perlu meneladani 11 murid Tuhan Yesus bersama Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus dengan perempuan-perempuan yang ada pada waktu itu dengan cara bertekun dalam persekutuan. Itu saya simpulkan dari ayat 14a. Ya, dengan persekutuan itulah kita bersama-sama saling menguatkan. Karena Tuhan Yesus pada waktu itu sudah kembali ke surga, berarti murid-murid harus bersekutu bersama dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya mereka saling menguatkan, sehingga mereka tidak merasa sendirian atau mereka tidak merasa kesepian. Itulah gunanya persekutuan, Bapak Ibu. Dan itu sudah kita lakukan dalam persekutuan kita sebagai jemaat GKS Lupuk. Ini persekutuan perlu untuk kita lakukan dengan tekun, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus dan perempuan-perempuan yang ada bersama dengan Maria ibu Yesus dan saudara-saudara Yesus pada waktu
hanya di ibadah minggu di gereja ini, di rumah Tuhan ini, persekutuan kita juga ada dalam ibadah rumah tangga, begitu. Yaitulah persekutuan yang perlu kita terus lakukan dengan tekun. Bertekunlah Bapak Ibu Saudara dalam setiap persekutuan yang ada di gereja kita, sama seperti yang sudah dilakukan oleh orang Kristen mula-mula pada zaman itu. Dengan begitulah kita mendapatkan kekuatan, iman kita dikuatkan, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menghibur, kita bisa saling memotivasi dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus, dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tidak sampai di poin yang pertama, poin yang kedua, sehati dalam doa bersama-sama. Itu saya sebutkan dari ayat 14b. Sehati dalam doa itu penting Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan visi kita, satukan tujuan kita untuk memuliakan Tuhan, untuk bersama-sama membangun iman kita kepada Tuhan. Sehati itu penting Bapak Ibu. Karena dengan sehati itulah kita bisa terhindar dari perpecahan. Dengan sehati itulah kita bisa terhindar dari perselisihan atau kita bisa terhindar dari pertikaian. Karena dengan sehati itulah kita bisa bersatu. Kalau ada lagu rohani mengatakan betapa indahnya, betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Ya, persatuan itu bisa terwujud ketika kita sehati Bapak Ibu. Apakah selama ini kita sudah sehati? Apakah selama ini kita benar-benar sudah seia sekata dalam iman bersama-sama kepada Tuhan Yesus, dalam tujuan yang sama, yang terarah kepada Tuhan Yesus? Ketika ada kompakan di antara kita, ketika ada kebersamaan di antara kita, disitulah bukti kesehatian itu Bapak Ibu. Kesehatian itu menjadi landasan, menjadi dasar utama supaya persekutuan itu bisa terwujud, supaya kehidupan rohani kita bersama-sama dapat dibangun. Kita perlu sehati Bapak Ibu, dan sehatilah dalam doa bersama-sama. Tidak bisa secara sendirian. Kalau kita sendiri, kita pasti merasakan kita ini lemah Bapak Ibu ya. Makanya kita perlu sesama kita, atau kita perlu saudara seiman untuk bisa menjadi teman doa kita, yang bisa menjadi motivator kita, yang bisa menjadi penguat kita, menjadi rekan seiman yang bisa menguatkan kita. Mari kita tidak menjauhkan diri kita dari persekutuan sesama anak-anak Tuhan, atau persekutuan dalam jemaat, persekutuan dalam ibadah yang ada di gereja kita. Dan kita perlu sehati penting Bapak Ibu, dan ditekankan dalam ayat 14 sama yang sudah dilakukan oleh mereka yang ada pada zaman itu. Mereka sehati dalam doa bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, inilah beberapa cara yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara lewat firman Tuhan ini, bagaimanakah kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai firman Tuhan dalam menanti penggenapan janji Tuhan, dalam menanti jawaban doa dari Tuhan. Marilah kita bertekun dalam persekutuan, baik persekutuan dalam doa pribadi maupun dalam persekutuan yang ada di gereja kita, yang diadakan dalam gereja kita, dan marilah kita sehati dalam doa bersama-sama. Ini firman yang kita sampaikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar dan pelajari bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Meteraikan firman-Mu ini ke dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong kami Tuhan agar kami bersama-sama bertekun dalam persekutuan yang ada di dalam gereja-Mu ya Tuhan, dan juga sehati dalam doa bersama-sama sebagai persekutuan jemaat-Mu ya Tuhan, sehingga kami bersama-sama saling membangun, saling menguatkan dalam kehidupan sebagai keluarga Tuhan, sebagai keluarga Allah, sebagai keluarga kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman dan resmi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman dan resmi 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Tala Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan kembali.